Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat earning. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi keempat, Manajemen Operasional. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas terkait desain dan produk jasa. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk biasanya diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, di antaranya pembedaan atau diferensiasi, biaya yang rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Di sini memperlihatkan gambar product life cycle, di mana yang vertikal merupakan penjualan biaya arus kas dan yang horizontal merupakan penjualan ya. Di sini yang horizontal adalah tahapan-tahapan dalam organisasi bisnis, bahwa product life cycle ini dengan pilihan strateginya. Yang pertama tadi perkenalan atau introduction, di mana para pelaku organisasi bisnis masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya untuk kebutuhan riset, pengembangan produk, modifikasi proses, dan pengembangan pemasok. Lalu pada tahapan berikutnya yaitu pada tahapan pertumbuhan atau growth, di mana adanya desain produk yang lebih stabil sehingga perlu peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan yang tahapan berikutnya adalah kematangan atau maturity, di mana para pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi, lalu pengendalian biaya harus lebih baik, serta peningkatan keuntungan dengan pembatasan lini produk. Dan di tahapan selanjutnya adalah tahapan penurunan atau decline, di mana produk hampir mati, maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantinya dengan desain produk baru. Analisa produk berdasarkan nilai atau product by value analysis berdasarkan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting. Jadi fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting. Maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut. Sehingga perlu menerapkan analisa produk berdasarkan nilai atau product by value analysis, yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan. Nah, analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk. Sehingga apabila kontribusi per unit rendah, mungkin akan terlihat berbeda jika tingkat penjualannya tinggi. Jadi walaupun kontribusi per unitnya rendah, tapi jika kita melihat dengan tingkat penjualan yang tinggi, maka keuntungannya pun akan berbeda ya. Lalu penciptaan produk baru. Nah, yang pertama di sini adalah peluang penciptaan produk baru, di mana keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah adanya pemahaman konsumen, adanya perubahan ekonomi, adanya perubahan sosiologis dan demografis, adanya perubahan teknologi, adanya perubahan politik dan peraturan, adanya perubahan yang lain seperti praktik di pasar, standar profesi, supplier dan distributor, dan khusus di tahun 2020 ini adanya peluang penciptaan produk baru karena adanya munculnya perubahan dari aspek kesehatan manusia dengan adanya COVID-19 ini. Lalu yang kedua, pentingnya produk baru. Perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi, di antaranya produk substitusi,
maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan dinamis sekali kebutuhan daripada konsumen ini. Yang merupakan sistem pengembangan produk, di sini ada tahapan pengembangan produk. Tahapan pengembangan produk ini yang pertama adalah ide. Bisa berasal dari dalam perusahaan, misalnya bagian riset dan pengembangan dari hasil penelitian mereka, dan dari luar, misalnya melalui pemahaman perilaku konsumen berdasarkan informasi dari intelijen marketing, lalu adanya persaingan teknologi, pekerja, persediaan, lalu biasanya tahapan pengembangan ide ini mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide dengan melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait dalam proses produksi di perusahaan yang bersangkutan. Lalu adanya permintaan konsumen dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produk. Dan adanya spesifikasi fungsional, di mana suatu produk bisa berfungsi dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkannya dengan produk dari pesaing. Lalu selain itu dalam tahapan pengembangan produk ini adanya spesifikasi produk, bagaimana produk dibuat melalui spesifikasi fisik seperti ukurannya, dimensinya, beratnya, besarannya. Lalu adanya review design, apakah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dan adanya tes pasar, apakah produk memenuhi harapan konsumen untuk memastikan prospek ke depannya melalui penjualan dalam jumlah yang besar. Ini merupakan pengembangan dari produk. Dan selanjutnya adanya perkenalan di pasar dengan memproduksi secara massal untuk dipasarkan. Jadi perkenalan daripada produk yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adanya evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur sukses atau gagal. Karena apabila gagal secara cepat bisa diganti produk lain yang lebih menguntungkan. Jadi kita harus memiliki beberapa opsi. Nah, quality function development atau QFD adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang apa yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk atau barang atau jasa yang dihasilkan. Ada 6 langkah dasar untuk membuat rumah kualitas, yaitu yang pertama identifikasi keinginan konsumen, yang kedua identifikasi bagaimana produk akan memuaskan keinginan konsumen, yang ketiga adanya hubungan langkah A dan B, yang keempat identifikasi hubungan di antara sejumlah hal dalam perusahaan, pada konsep bagaimana perusahaan itu nanti akan dikembangkan. Yang kelima, kembangkan tingkat daripada kepentingan yang akan diraih. Dan yang keenam adalah adanya evaluasi produk pesaing. Untuk pengorganisasian pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara yang pertama, adanya tim pengembangan produk yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai keberhasilan produk dalam arti dapat dipasarkan, dapat diterima artinya, dapat diproduksi dan mampu memberikan pelayanan. Lalu yang kedua, adanya tim desain yang bertanggung jawab dalam membuat desain produk sesuai keinginan konsumen dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memproduksinya. Dan yang ketiga adalah adanya tim rekayasa nilai yang biasanya terbentuk dari gabungan semua unsur yang terpengaruh yang dikenal dengan lintas fungsional, sehingga pengembangan produk yang lebih cepat dilakukan melalui kinerja simultan dari aspek yang beragam. Lalu manufacturability dan value engineering adalah aktivitas yang menolong memperbaiki desain, produksi, pemeliharaan dan penggunaan sebuah produk. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain mengurangi kompleksitas produk,
standarisasi tambahan dari komponen, perbaikan aspek fungsional produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, lalu memperbaiki kemudahan pemeliharaan produk dan desain yang tangguh. Isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Yang pertama adalah desain yang tangguh atau robust design. Adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai dengan permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Yang kedua, adanya desain modular atau modular design adalah bagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Yang ketiga, adanya computer aided design atau CAD adalah penggunaan sebuah komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan suatu produk. Yang keempat adalah Computer Aided Manufacturing atau CAM adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Yang kelima adalah teknologi virtual realitas atau reality virtual technology adalah bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Yang keenam adalah analisis nilai atau value analysis, merupakan kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produksi. Dan yang ketujuh adalah desain yang ramah lingkungan atau environmentally friendly design, merupakan perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap permasalahan lingkungan yang sangat luas pada proses produksi. Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan membuat produk yang dapat didaur ulang, lalu menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang, lalu menggunakan komponen yang tidak membahayakan, menggunakan komponen yang ringan, menggunakan energi yang lebih sedikit, dan menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Persaingan berdasarkan waktu atau time-based competition, di mana product development continuum, gambarannya, dan strategi pengembangan eksternalnya dengan melakukan membeli teknologi atau keahlian, lalu melakukan joint venture dan melakukan aliansi. Sedangkan strategi pengembangan internal, cara yang dilakukan salah satu diantaranya dengan melakukan pemindahan ke produk yang ada, lalu adanya peningkatan produk yang sekarang, dan produk baru yang dikembangkan secara internal. Nah, di sini di internal ini adalah adanya biaya pengembangan produk pastinya, dan ini bisa dibagi. Ya. Lalu untuk kecepatan produknya juga akan lebih dari tadinya lama, bisa lebih cepat, dan sekarang itu resiko pengembangan produknya menjadi berkurang karena terbagi. Ya. Lalu adanya dokumentasi produksi. Nah, dokumentasi produksi dengan cara yang pertama adanya gambar perakitan, yaitu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponen biasanya melalui gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua adanya diagram perakitan, ya, assembly chart, yaitu sebuah grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi sub perakitan dan akhirnya menjadi produk jadi. Yang ketiga adanya lembar root atau root sheet, yaitu merupakan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. Yang keempat adanya perintah kerja atau work order, yaitu sebuah instruksi untuk membuat sejumlah kualitas produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Yang kelima adanya engineering change notice, yaitu sebuah perbaikan atau perubahan dari gambar teknik atau bill of material. Yang keenam adanya manajemen konfigurasi atau configuration management, yaitu suatu sistem di mana sebuah produk direncanakan dan perubahan konfigurasi diidentifikasi secara akurat, sementara pengendalian dan pertanggungjawaban suatu perubahan tetap terjaga. Ada teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk. Di antaranya yang pertama, penyelarasan selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin.
Yang kedua, adanya modul risk dengan menyediakan paket-paket modul ya. Lalu yang ketiga, adanya otomatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk mengganti tenaga manusia. Dan yang keempat, adanya moment of trust, yaitu adalah sangat penting antara penyedia jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan daripada konsumen. Jadi itu adalah teknik-teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa dalam rangka mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk ya. Di sini ada tugas, kalian berharap dapat menjelaskan sistem pengembangan produk yang kalian ketahui dan sistem pengembangan produk seperti apa yang cocok di era industri 4.0 ini. Demikianlah perkuliahan hari ini kita selesaikan. Saya berharap kalian tetap dapat mengikuti perkuliahan di sesi berikutnya dan tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 5M, protap K3, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.